Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Setiawan Lumape. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu komunikasi. Nah, seperti namanya, ilmu komunikasi akan memberikan kita wawasan luas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Seperti halnya filsafat, komunikasi yang memandang komunikasi dengan perspektif yang berbeda-beda, maka pada dasarnya komunikasi dapat dilihat dari berbagai dimensi yang berbeda-beda pula, yakni komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai simbolik, komunikasi sebagai interaksional, komunikasi sebagai aktivitas sosial, komunikasi sebagai sistem, komunikasi sebagai multidimensional. Nah, komunikasi sebagai proses. Jika komunikasi dipandang sebagai proses, maka komunikasi yang dimaksud adalah kegiatan atau aktivitas yang berlangsung secara dinamis, atau bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Kemudian komunikasi sebagai simbolik, yaitu proses yang disampaikan komunikator kepada komunikan, dinyatakan dalam bentuk verbal yang tertulis atau lisan, dan juga dalam bentuk tanda-tanda atau isyarat atau non-verbal. Contohnya, komunikasi simbolik ketika kita berkendara, di jalan terdapat lampu merah, terdapat simbol-simbol dilarang parkir, dilarang pacaran, maksudnya dilarang dan lain sebagainya. Karena manusia tidak terlepas dari simbol-simbol. Kemudian komunikasi sebagai interaksional, di mana dalam proses komunikasi akan terjadi aksi dan interaksi di antara para pelaku komunikasi. Miller 2005 menyatakan bahwa aksi dan interaksi merupakan respon komunikan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian komunikasi sebagai aktivitas sosial, yaitu hubungan antar sesama manusia, apakah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk aktualisasi dirinya, hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi. Kemudian komunikasi sebagai sistem. Nah, Semprivivo 1982 menyatakan bahwa sistem merupakan suatu aktivitas di mana semua komponen atau unsur yang dukungannya saling berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan luaran atau dampak. Kemudian yang terakhir, komunikasi multidimensional. Berarti semua elemen yang membangunnya saling berpengaruh satu sama lain. Misalnya, komunikator tidak hanya mempengaruhi pesan, namun juga bisa mempengaruhi media dan komunikannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian kali ini, maka hal itu karena hilaf dan keterbatasannya ilmu saya. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya Arya Setiawan, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.